handphone saya, kalau saya buka pesan WhatsApp, ini ntar tak bukanya dulu. Saya buka pesan WhatsApp ya, mohon maaf. Ini WhatsApp kalau dibuka, ada sekarang ini 3.526 pesan yang belum kebaca. Sekarang ini ya. Dan diantaranya banyak pesan-pesan itu kawan-kawan kita yang lagi stres. Dan lagi-lagi itu stresnya urusannya utang, duit. Ya, bingung gimana cara cari duit, bingung gimana cara menyelesaikan masalah hidupnya ya, bingung. Nah malam ini saya mau menjawab banyak pertanyaan, tapi dengan satu jawaban. Pertanyaannya macam-macam, tapi ya jawabannya cukup satu saja. Siap dengarkan jawaban enggak ini? Ya, saya mau kasih rumus hidup yang mudah. Contohnya adalah perjalanan saya mau ikut mapak ya, nyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Saya itu tiba-tiba saja enggak ada niat. Ya enggak ada niat ke Jakarta itu enggak ada niat. Tengah malam itu saya sholat isya itu, habis sholat saya ditegur sama hati saya. Kamu kalau sampai enggak ikut nyambut itu kebangetan kamu. Nangis saya itu. Jarang-jarang saya itu nangis, karena air mata saya mahal. Nangis saya. Terus saya bilang, harus berangkat itu. Jadi malam-malam saya berangkat, ngebut lah. Saya pesen hotel di dekat bandara, tapi ternyata nggak bisa ke hotelnya. Kenapa nggak bisa? Ya karena akses ke hotel itu sudah saat itu tertutup. Ya saat itu tertutup karena macetnya tol dengan sekian banyak orang yang juga mau ke bandara dengan berbagai tujuan. Dan tujuan yang paling banyak hari itu pengen ikut nyambut Habib Rizik Syihab. Memang tidak ada rencana, masing-masing itu keinginan sendiri-sendiri gitu, pada kangen orang. Akhirnya saya minta tolong teman saya pagi-pagi untuk bawa motor ke arah bandara. Terus saya ngajak teman saya satu lagi untuk bawa motor ke arah bandara, saya bawa mobil. Sampai ke satu titik masuk gang. Saya bilang pokoknya saya niat mau mapak gitu. Niat mau mapak, nawaitu. Nah, ini yang penting, niat dulu. Niat, terus bergerak. Saya nggak tahu nih jalan mana nih, judulnya ya Syekh Google. Masuk jalan sempit, Masya Allah. Ketemu jalan ditutup akses ke bandara, enggak bisa di situ, tutup. Oh ya udah, putar balik, masuk. Akhirnya ketemu truk, banyaknya luar biasa. Wah ini kelihatannya sudah titiknya di sini. Saya parkir mobil, saya cek pakai Google nih. Terminal 3 bandara dari sini berapa? 12 kilo. Ajib, ya. 12 kilo. Murid saya, Mas Cahyo, saya suruh naik motor, coba cek. Kira-kira bisa enggak naik motor? Dicek. Bisa, Bib. Begitu belok, enggak bisa, Bib. Maju tok bisa, belok udah sama jalan kaki, masih cepat jalan kaki. Terus melaku jalan kaki. Jalan kaki terus. Ya saya kan pakai masker, protokol kesehatan ini masker ya, masker. Jangan dikira Habib Novel enggak pakai masker nih. Ya, cuma kalau ceramah gini kan enggak enak loh ya. Saudara-saudara sekalian. Enggak enak. Kalau ceramah ini kan sudah jaga jarak, makanya saya loh lepas. Kalau gini kan ya tambah kelihatan wagu. Ya, ditaruh aja di meja atau di kantong, kadang saya kantongi. Pakai masker. Jadi tidak ada yang kenal, alhamdulillah. Dari numpang lewat gitu kan, padat ya. Silahkan Mas, silahkan Pak, gitu ya. Oleh Pak, ada yang delok, wah kelihatannya kayak Habib Novel ya. Terus saya gitu, lari saya. Ojo nganti konangan. Kalau ketahuan nanti nggak bisa jalan. Salaman, protokol kesehatan sirna nanti ya. Tapi protokol akhirat nggak sirna, lanjut. Jalan. Sampai akhirnya ketahuan sama teman-teman gitu.
Sudah kelanjut ketahuan ya wis kawalan sisan, tunjukkan jalan ke bandara, ikut saya. Ikut, subhanallah, sampai depan Terminal 3 persis pintu pertama ya. Dan ditaruh depan sendiri. Dan menariknya akhirnya saya bantu teman-teman yang bertugas itu, baik TNI, baik Polri, baik Laskar ya, bantu ngatur. Saya naik ke atas pundaknya yang ada di situ. Enggak tahu itu TNI, enggak tahu itu Laskar, pokoknya naik di atasnya, diminta naik aja Bib, naik, naik munggah, suruh naik saya. Dan saya suruh baleni enggak akan bisa. Kenapa? Ngadeg di bawah ini surfing, ombak itu manusia. Ya ngadeg, memegang mic, ngatur-ngatur ya. Selesai, terus pulang. Nah, yang saya maksud di sini, bagaimana bisa saya dari titik macet sampai ke depan, sampai akhirnya dikasih mic. Sampai akhirnya dikasih mic, sampai ikut ngatur. Padahal nggak ada panitia kan ya, nggak ada panitia. Ikut ngatur. Simple, pasang niat yang baik. Kemudian berjalan penuh keyakinan. Kenyataan di depan mata itu jangan pernah buat kamu putus asa. Lah ini yang saya sebel sama teman-teman saya itu kadang baru kena gronjalan titik ngono wis ngomong wis gak iso iki. Baru ketemu tembok saja udah mengatakan, mentok gitu ya. Tembok kok mentok ya. Tembok itu kan solusinya dua, kamu putar balik atau kamu naik ke atasnya, ketiga jebolan selesai. Jangan kamunya berhenti. Kenapa harus berhenti ketemu tembok? Ketemu tembok kamu bisa naik ke atas, betul ya? Bisa kamu putar balik cari jalan lain. Kalau kamu nggak mau repot, kalau kamu kuat dan itu boleh dijebol, ya jebolan gitu kan. Simple. Nggak angel hidup ini. Jangan ketemu tembok. Tembok sementok. Mentok. Semua usaha sudah saya lakukan. Semua usaha bohong. Kata semua usaha sudah saya lakukan bohong. Kalau semua usaha nggak akan pernah berhenti berusaha. Kenapa? Terlalu banyak usaha untuk diusahakan. Tidak ada kata semua. Yang ada adalah saya udah banyak berusaha. Sudah banyak. Banyak berarti belum semua. Tapi ini mentok. Ustadz, Yai Habib mentok. Saya harus gimana lagi? Tahu orang kalau mau kelelop itu? Orang mau tenggelam. Nggak bisa renang, mau tenggelam. Kalau dia berhenti bergerak, hasilnya apa? Tenggelam. Yang ada, terus bergerak saja. Enggak terus ya, terus bergerak. Nanti kan kalau siapa tahu ada kapal lewat, kamu ditolong. Siapa tahu ketemu nanti kayu, kamu bisa berpegangan. Siapa tahu. Itu namanya husnudzon. Namanya husnudzon. Atau prasangka baik. Bahasa Indonesianya yang diambil dari bahasa Inggris, optimis. Indonesianya asli apa itu? Optimis. Optimis itu apa? Menenggo ya. Panjang lagi. Optimis. Optimis, nanti akan ada mikir yang bagus, bagus. Gerak terus. Hidup itu cuman seperti itu. Ya, hidup cuman seperti itu. Jadi jangan pernah mikir mentok. Jalan saya udah habis, saya nggak akan bisa. Salah. Bergeraklah terus dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, ya. Bergerak dengan cara yang benar. Pantang kamu berhenti dalam arti menyerah. Kalau berhenti untuk istirahat boleh. Orang berhenti istirahat boleh. Lelah istirahat. Nah itu di tengah kerumunan itu ada yang bisik saya. Habib doakan saya. Saya udah lelah Habib. Saya udah lelah jalani hidup. Masya Allah. Saya bilang jangan pernah lelah. Jalan terus. Ya, jadi bahkan di tengah kerumunan itu ada yang ngeluh sama saya. Padahal saya itu anti menerima keluh kesah. Bu, saya kemarin itu berangkat ke Malang. Hari Kamis, Rabu berangkat ke Malang karena Kamis pagi sampai siang salah satu yang ngurusin Raudhah ini santriwati kita, relawati kita Mbak Fia Kholidah ya menikah. Dengan salah satu jamaah Raudhah juga, Mas Mukhlis, ya menikah. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia selamanya, amin. Dapat anak turun yang soleh dan solih, amin. Rezeki berlimpah ruah datang dari segala enggak pakai susah payah, amin.
Dan yang mendoakan dapat yang sama, amin. Dan berlipat ganda, amin. Oh iya, yang rakus gitu ya. Nah, masuk sama, ya, berlipat ganda. Di depan saya itu ada truk. Truknya itu buat saya bahagia. Karena tulisannya, sampai saya mau nyalip tuh pakai wu. Saking senengnya saya lihat truk itu. Tulisannya apa? Anti sambat. Anti sambat. Saya ngakak, jangan-jangan ini pernah nonton YouTube saya nih. Pede banget ya. Siapa tahu saya yang ikut dia gitu kan ya. Anti sambat. Anti keluh kesah. Jangan pernah berkeluh kesah, mengeluh kesahkan keadaanmu. Karena nggak akan pernah merubah keadaanmu, semakin memperburuk keadaanmu. Yang ada apa? Keep moving, terus bergerak. Taharrok, jangan berhenti. Al-harakah barokah. Kamu akan mau gerak, nanti berkah akan turun dari langit, muncul dari bumi. Asal mau bergerak. Caranya bergerak bagaimana? Tujuanmu jelas, langkahmu penuh keyakinan, tatap ke depan, jangan kamu berkeluh kesah. Coba bayangkan saya jalan 12 kilo, belum sarapan, gak tahu arahnya ini kemana, mau ke bandara, gak tahu, masuk kampung, keluar kampung, kan gak ngerti ya, gak tahu, bukan jalan yang lazim. Kemudian pakai masker, karena kalau saya buka nanti konangan Habib Novel, saya pakai masker tutupan. Dan jalannya gak pakai berhenti, jalan cepet terus. Itu kalau diukur ambekannya ya piye gitu kan. Ambekannya bagaimana. Tapi karena tujuan saya jelas, langkah saya pasti, penuh keyakinan, insya Allah saya akan sampai, gak kenal lelah, hasilnya alhamdulillah. Jelas semuanya? Udah jelas belum nih? Jelas. Coba yang pengen nikah angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi, pengen aja angkat tangannya gini. Ustaz Iis, kamu pengen? Wah. Coba. Ustaz Iis syuting ya. Syuting Ustaz Iis. Nah, syuting fokus ke Ustaz Iis. Ustaz Iis. Ya. Mana? Kamera Ustaz Iis. Nah, yang pengen nikah angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan yang tinggi, angkat tangan. Ya. Alhamdulillah. Pengumuman Ustaz Iis sudah pengen nikah. Baru balik sudah pengen nikah, Masya Allah. Ini masih kelihatan muda, wet nom, baby face. Ustaz Muhammad Anis. Panggilannya di sini Iis ya, biar nggak bingung manggilnya saya. Karena namanya kembar sama nama anak saya. Dan namanya juga nama guru saya. Guru saya Muhammad Anis. Jadi saya panggilnya Ustadz Iis. Kenapa? Nanti kalau saya marahin, saya panggil namanya, maksud saya marah sama guru saya, gak wani aku. Jadi saya panggil Ustadz Iis biar bisa saya marahin. Ya Ustadz, ya itu rahasianya. Jangan dibocorkan ya, rahasia itu. Nah, yang pengen punya rezeki mudah, angkat tangan. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu-ibu gak kelihatan ya? Gak kelihatan, laki semua. Yang pengen masalahnya selesai, angkat tangan. Dunia akhirat. Ya. Oke. Sekarang rada edan didik ngomongnya. Agak gak masuk akal dikit, gak masuk akal. Yang pengen nikah lagi, angkat tangan. Ora wani awakmu. Angkat tangan gini aja kau takut ya. Ustadz Ali angkat tangan dia. Saya nggak ngomong di dunia loh ya, bisa jadi di akhirat. Di akhirat kan nanti nikah sama bidadari yang jumlahnya luar biasa. Kadang orang itu terlampau, tadi saya kasih pertanyaan yang menakutkan gitu, sengaja menakutkan. Karena banyak orang yang takut punya keinginan. Saya nggak nyuruh kalian pengen nikah lagi, kadang itu loh, pengen pengen beli rumah, takut, terus ngontrak terus. Ada kan yang begitu? Terus ngontrak terus, udah kita sampai mati ngontrak terus. Gak mungkin bisa beli rumah. Jadi sudah menghakimi Allah Ta'ala gak bisa memberi kamu rumah. Ini hamba atau Tuhan ini? Namanya hamba itu sifatnya apa? Fakir. Ya Allah saya masih ngontrak, ya Rob saya pengen punya rumah sendiri yang besar ya Allah, 200 hektar. Gak apa-apa edan sisan. Lalu cuma minta kok ya. Tapi ya terima kenyataan, alhamdulillah dapatnya 200 meter, alhamdulillah. Dari 200 hektar jadi 200 meter, sisanya biar di jannah, kan begitu.
Nah ini enggak, takut mau minta. Punya keinginan, jelas keinginannya, jalan tanpa berhenti, kemudian selalu mikir yang bagus, bagus. Jangan pernah mentok, enggak ada kata mentok. Yang ada kamu berhenti bergerak. Ketemu tembok, pilihannya ada 3, kamu naik ke atas loncat, kamu mundur cari jalan yang lain, yang ketiga jebol. Selesai kan? Jadi sekarang mau nyerah lagi. Bib, tapi masalah saya itu suami saya. Kenapa? Saya udah bosan sama suami saya. Waduh, ini rada repot kasusnya ini. Saya udah mentok, Bib. Mentok. Suami saya itu sholat enggak, mabuk setiap hari. Mukulin saya pagi, sore, dan malam. Kalau bukan karena anak-anak itu saya udah mau tinggalkan suami saya. Masih ada karena kata demi anak-anak. Berarti ini masih punya harapan pengen suaminya berubah. Betul kan ya? Tujuanmu jelas, pengen suamimu berubah. Lihat kenyataannya nggak mungkin, hidupnya mabuk, hidupnya nggak sholat, main kasar. Nggak mungkin bisa. Kalau mikirmu seperti itu, maka Allah akan memberi seperti yang kamu pikir. Mikirnya gimana? Ya terima kenyataan, modelnya begini, ini berat, angel. Zahirnya angel, tapi nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai minta, ya Rob, saya minta suami saya dapat hidayah. Mulai bagaimana? Mulai dengan dirimu. Dirimu jebol tembok itu. Bagaimana cara jebol temboknya? Ya kamu perbaiki dirimu, tutup auratmu. Kamu minta temboknya jebol, minta suamimu berubah, tapi engkau enggak merubah dirimu. Bagaimana Allah akan mengabulkan keinginanmu? Aurat tetap dibuka, benges tetap 5 cm. Masya Allah, ngerasani tiap hari. Terus minta suaminya berubah, malaikat ngakak mikir. Paham enggak? Jadi kadang itu kita enggak sadar dengan diri kita sendiri. Gimana? Lah kamu minta rezeki dari Allah, lo maksiat yang mbok lakoni gak mandek-mandek. Maksiatnya jalan terus. Allah mempersulit rezekimu itu karena Allah sayang sama kamu. Kenapa? Dosa-dosamu biar habis. Jadi kalau kamu pengen enak semuanya, ya udah habiskan dosamu dengan istighfar, dengan tobat dan lain sebagainya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Cek dulu apa yang salah dengan diri saya. Kendaraan ini dicek sih. Oh, ya ban ini gembos ya repot. Disiangin dulu. Iya, bensinnya enggak ada. Mobil saya bagus, Bib. Harganya 800 juta, Bib. Tapi enggak bisa jalan. Padahal udah saya sholawatin 2000 kali. Kalau bensin nih. Isi bensinnya. Jalan kamu nanti. Cek apa yang gembosi kita. Mungkin ya itu aurat masih dibuka, ngerasani masih jalan. Ini kan gembosi kita semua. Gembosi kita semua. Cek apa yang gembosi kita, jalanlah. Nanti insya Allah kita akan sampai pada tujuan dengan mudah. Amin Allahumma amin. Nah untuk nutup, kita akan jangan lupa ya. Pokoknya protokol kesehatan selalu dijalankan. 3M, apa itu? Mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu ya, menjaga jarak itu 3M dijalankan insya Allah. Nah, kalau udah begitu selebihnya Allah, selebihnya terserah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sakit diobatin, kalau sehat dijaga kesehatan. Tingkatkan imunitas. Imun itu nomor 1 bukan pentingnya protein dan lain sebagainya. Imun nomor 1 bahagia. Gerawakmu seneng, imunmu kuat. Yang seneng, nanti imunnya kuat. Tulis di setiap rumah kalau perlu, anti sambat. Sudah selesai. Jadi istrimu masuk, begitu sambat, tunjukkan pintu. Tulis sih anti sambat. Kesepakatan kita bersama anti sambat. Bahagia. Nanti kalau udah bahagia sehat badannya. Setelah itu jangan lupa makan sayuran, buah-buahan, kates dulu murah meriah sehat. Ya, kates itu murah meriah sehat. Kemudian apel, ya. Apel yang murah-murah saja sehat. Kemudian pisang sehat. Makan itu. Tidak makannya yang gak jelas terus, yang jelas gak dimakan. Apel itu kira-kira yang nanam siapa? Petani. Lah yang numbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang lain jenengan masak, dipanasi, ini masak. Ini yang masakan Allah sampai jadi apel, sampai jadi pisang. Lain ini proses langit, ya proses langit. Ada sesuatu di situ.
Setelah itu pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, penutup